Hai sahabat bijak, ketemu lagi dengan saya Bani Firdaus di 360 Daily Logic. Saya berharap kita semua tetap dalam kondisi sehat secara jasmani dan secara rohani. Sahabat bijak, kalau kita lihat di sekitar kita sekarang ini, banyak peristiwa yang tiba-tiba berubah, tiba-tiba terjadi. Contohnya adalah mulai muncul tempat-tempat cuci tangan umum. Biasanya kita tidak lihat di jalan-jalan protokol, tapi sekarang ada muncul tempat mencuci tangan. Kemudian secara fashion ternyata ada perubahan juga. Orang-orang sekarang banyak memakai masker. Nah, selain itu ke supermarket pakai APD. Wih, ini peristiwa-peristiwa yang tiba-tiba terjadi yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Yang tadinya kita bekerja di kantor, kita bisa bekerja di pabrik, sekarang harus bekerja di rumah. Bahkan anak-anak usia sekolah harus sekolah di rumah juga. Dan ini membuat kita orang tua yang tadinya menyerahkan anak ke sekolah, akhirnya harus intens mengajar sendiri anak-anak kita. Tiba-tiba harus berpikir sebagaimana guru untuk mengajar anak-anak. Dan tiba-tiba juga orang tua jadi bingung karena mereka selama ini tidak siap untuk ngajar sendiri. Dan banyak juga orang tua yang akhirnya stres, marah-marah dalam mengajar. Sahabat bijak, banyak hal-hal yang tidak kita mengerti, tidak kita duga-duga, tiba-tiba terjadi. Suddenly happens. Tetapi apa yang terjadi tiba-tiba ini mengingatkan kita juga. Tiba-tiba kita teringat, iya ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita. Yuk kita baca. Suddenly happen, suddenly remember. Di dalam Matius pasal yang ke-25 ayat pertama sampai dengan yang ke-13. Ini tentang gadis-gadis yang bijaksana dan gadis-gadis yang bodoh. Kita tidak perlu baca semuanya. Saya akan mengambil ayat yang ke-3 dulu. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak-minyak dalam buli-buli mereka. Ayat yang ke-5, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Ayat yang ke-7, gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, "Berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, ayat yang ke-10, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Dan kita lihat kisah akhirnya. Mereka, gadis-gadis bodoh, tidak bisa masuk. Sahabat bijak, minyak itu penting dalam kehidupan. Minyak di dalam Alkitab ada 3 poin artinya. Yang pertama,
Minyak ini berbicara tentang perekonomian. Minyak zaitun itu penting dalam perekonomian Israel. Misalnya dipakai untuk penerangan. Coba kita lihat kejadian akhir-akhir ini. Begitu PSBB, banyak usaha-usaha yang tutup, yang goncang. Bahkan banyak yang mulai PHK dan kehilangan penghasilan. Ini menandakan bahwa ternyata minyak kita secara cadangan buli-bulinya kurang. Mungkin kita kurang membedakan antara keinginan dan kebutuhan. Ini saatnya kita mulai membenahi. Ternyata selama ini minyak kita kurang. Poin yang kedua, minyak di dalam Alkitab digunakan untuk mempersiapkan makanan sebagai ganti mentega dalam memasak makanan. Berbicara tentang kesehatan, tentang makanan. Coba kita lihat, kita diingatkan kembali bagaimana kita harus mencuci tangan dengan bersih, ya kan? Masuk mall, cuci tangan dulu di depan pintu, terus langsung masuk ke disinfektan chamber, disemprot, kasih hand sanitizer dan sebagainya. Kita tiba-tiba diingatkan kembali sebuah standar kesehatan. Kemudian waktu kita batuk, waktu kita bersin harus tutup mulut. Bahkan harus pakai masker. Sehat atau sakit harus pakai masker. Yang sakit tidak boleh keluar rumah, harus karantina. Kalau dulu sebelum masa COVID-19 mungkin kita batuk aja tidak ditutup mulutnya. Bersin aja, ya kan? Dropletnya keluar semua, air liurnya keluar semua. Sekarang kita diingatkan, loh ini loh minyaknya ternyata kurang. Ini kesempatan kita untuk kembali mengisi minyak kita. Poin yang terakhir, kalau poin pertama mengenai perekonomian, poin yang kedua adalah mengenai kesehatan, minyak. Poin yang ketiga adalah tentang ibadah. Ibadah ini bukan hanya ibadah kita kepada Tuhan, tapi bagaimana kita dekat dengan keluarga. Mungkin yang selama ini kita repot, bekerja dari pagi sampai malam, kita harus mau tidak mau sekarang ketemu terus setiap hari. Ketemu dengan anak-anak, kita harus melayani mereka. Karena melayani keluarga ini sama seperti kita melayani Tuhan. Mungkin dulu kita sibuk terus ke rumah ibadah, ke gereja, ke tempat persekutuan. Akhirnya kita lupa, lalai kalau kita punya keluarga. Inilah saatnya kita mengisi minyak kita, yaitu ibadah kita. Mungkin kita kurang dekat dengan Tuhan, ini saatnya kita dekat. Kita cari maunya Tuhan seperti apa, kita cari isi hati Tuhan, kita cari agar Tuhan terus memimpin kita ke depannya seperti apa. Sesuatu yang terjadi itu membawa sebuah kebaikan dalam kehidupan kita. Kita lebih diingatkan mengenai buli-buli minyak kita. Ternyata buli-buli minyak kita berkurang atau kosong. Ini yang harus kita siapkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Sahabat bijak, yuk apapun yang terjadi, kita tetap koreksi diri dan mengisi minyak dalam buli-buli kita. God bless you.